Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan tanya jawab dengan Mas Andi karena banyak sekali yang bertanya tentang Pak, gimana sekarang kabarnya Mas Andi? Terus gimana perkembangannya Mas Andi? Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih penasaran tentang keadaan Mas Andi, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa mengetahuinya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah di-share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam 1001 macam sensasi ya. Nah itu teman-teman, itu sudah di-share teman-teman ya, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali dilakukan teman-teman ya. Jadi kalian itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih utamanya dan yang lebih pentingnya apa Dik? Tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Itu banyak sekali DM ke saya itu, Pak tolong dong katanya Mas Andinya diajak ngobrol, Mas Andinya diajak ngobrol. Banyak sekali orang yang meminta hal seperti itu, tetapi waktu kemarin-kemarin di bulan-bulan pertama itu, di minggu-minggu pertama itu saya nggak lakukan teman-teman ya, karena sensasinya masih banyak yang dirasa waktu itu. Nah itu teman-teman ya, sehingga ketika waduh ini asap nih, aduh ini lu sih bakar sampah nih, jadi keganggu nih. Nah itu teman-teman ya, kenapa saya nggak share video sama Mas Andi waktu di pertama kalinya, karena masih banyak merasakan sensasi yang sangat tidak nyaman, sehingga ketika nanti ditanya, Mas Andi sekarang gimana nih kabarnya? Pak, saya itu sekarang sedang merasakan inilah, sedang merasakan itulah, sehingga nanti orang yang sudah membaik di ambang 95% itu nanti bisa terpengaruh lagi pikirannya teman-teman. Dan bahkan ketika orang yang tidak mengalami sensasi gitu teman-teman ya, pasti suka berandai-andai di kepalanya teman-teman, wah ini nanti jangan-jangan gua juga pasti mengalami hal seperti itu gitu teman-teman. Padahal sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu buat semua orang itu tidak ada yang sama gitu teman-teman. Adapun yang sama gitu teman-teman, tetapi itu tidak berbahaya juga. Tetapi untuk komplitnya, untuk semua orang itu tidak ada yang sama gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian komplit, oh berarti sama dengan saya gitu teman-teman, karena sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu ketika parah pasti sensasinya pasti sama. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya Pak saya itu tidak mengalami ini, saya tidak mengalami hal seperti itu, nah berarti kalian itu ya belum tentu parah gitu teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui, separah-parahnya juga asam lambung dan status psikosomatis itu pasti bakalan sembuh lagi gitu teman-teman. Karena gangguan asam itu ya bukan gangguan yang berbahaya teman-teman ya, itu hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif. Nah itu teman-teman, nah makanya Pak bisa jaga sana, jangan takut dengan gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Saya berani berjanji teman-teman dan berani menjamin bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja teman-teman, karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja. Kenapa saya nggak share obatnya begini, saya nggak jual obat, saya nggak jual herbal teman-teman ya,
Karena untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tanpa diapa-apain juga bakalan sembuh teman-teman ya, bakalan membaik teman-teman ya. Hanya durasi atau temponya itu berbeda-beda buat semua orangnya. Kenapa berbeda-beda? Karena ya setiap orang itu mempunyai konsisten dan ketidakkonsistennya itu berbeda-beda teman-teman ya. Mas Andi nih sangat konsisten sekali teman-teman yang menjaga metodenya, dan alhamdulillah sekarang itu membaik dengan sendirinya teman-teman ya. Kita tanya saja gitu teman-teman ya, apakah sekarang masih ini punya pacar? Pertanyaannya salah sih sebetulnya teman-teman ya. Gimana Mas Andi kabarnya sekarang? Alhamdulillah udah membaik gitu. Udah membaik. Iya, alhamdulillah. Dari awal pertama yang dirasakan itu waktu pertama datang ke sini nih. Enggak, cerita dulu lah Mas Andi itu waktu dari pertama waktu di Sulawesi kok nekat-nekatnya datang ke sini gitu. Iya, Kerasin di suaranya. Soalnya nggak pakai mic gimana nih. ya, teman-teman ini waktu saya di Makassar. Makassar. Ya, saya kesini ketemu dengan Pak Abdurrahman dengan modal nekat. Modal nekat Modal ya. nekat. Padahal cemas ada ya. Hadir. Saya mulai dari perjalanan sampai ke sini, pokoknya saya nekat dengan niat untuk apa ya? Pengen cepat terlewati ya, gitu. Pengen cepat melewati semua ini gitu. Nah, ini saya mau tanya nih, ketika dari sana pergi naik apa? Dari sana naik pesawat. Naik pesawat. Iya. Ketika naik pesawat yang terjadi apa? Wah, udah nggak bisa dibilang Pak. Itu artinya gimana ya? Saya di pesawat tuh pas lagi di pesawat, jadi kebayang nih, apalagi udah di pesawat. Wah, gimana nih? Udah nanti ini pesawatnya gimana? Apa pokoknya pikirannya banyak-banyak lah. Kebayang jatuh. Ya, kebayang jatuh. Nah itu teman-teman, jadi ketika orang yang terkena anxiety disorder, ketika mau melakukan apapun itu selalu berpikir jauh teman-teman ya. Contohnya Mas Andi, ketika Mas Andi mau naik pesawat itu kepikirannya itu, wah ini gimana nih kalau seandainya pesawatnya jatuh. Terus keluarga itu nanti gimana kabarnya. Terus gua itu nanti dicariin nggak sama keluarga, kan seperti itu ya. Nah itu, tetapi hasilnya baik-baik saja kan. Alhamdulillah ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu sebetulnya cuman permainan pikiran kita dari anxiety disorder teman-teman, dari ketakutan yang berlebih teman-teman, sehingga ketika kita mempunyai ketakutan berlebih teman-teman ya, apapun yang mau kita lakukan itu selalu diurai dengan sangat bagus gitu ya sama pikiran kita, dan bagusnya itu ke arah-arah negatif teman-teman ya. Mas Andi ya sama ya, ke arah-arah negatif. Benar. Wah, waktu datang di bandara perasaannya gimana? Sama aja, pokoknya hanya mikirin wah ini nyampe apa enggak, mati di jalan, ya udah pokoknya pasrahin aja, udah pokoknya udah jalan, tapi ya, pikiran betul. mati gimana gitu. Betul. Mas Andi dari Sulawesinya itu Sulawesi mana sih? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, kecamatan dari Kabupaten Sidrap. Dari Kabupaten Sidrap teman-teman ya. Mau menyapa keluarga dulu bahwa sekarang saya sehat di sini gitu. Alhamdulillah buat keluarga yang di sana. Saya di sini insya Allah sehat-sehat dan bersama juga Pak Abdurrahman. Nah Mas Andi itu teman-teman ya sekarang itu udah mulai membaik, tetapi bingung katanya gitu. Kita bicara jujur-jujuran aja ya, nggak apa-apa kan ya? Okay. Kita bicara jujur-jujuran aja. Nah Mas Andi itu sekarang itu udah membaik, cuman dia mempunyai kebingungan untuk kedepannya nih, gimana nih gue hidup di negeri orang kan kayak gitu ya. Dan alhamdulillah berkat ketabahan Mas Andi, kemudian berkat kesabaran Mas Andi, ketawakalan Mas Andi juga sekarang itu sudah bekerja di konveksi, walaupun ya gajinya belum maksimal ya Mas Andi ya, karena pekerjaannya itu disesuaikan dengan kemampuannya Mas Andi. Jadi Mas Andi itu sekarang itu udah sembuh teman-teman ya, tetapi belum 100% lah gitu teman-teman, karena untuk menuju sembuh total itu ya prosesnya itu ya lumayan agak lama juga teman-teman ya, tetapi temponya itu ya kembali lagi ya tergantung daripada kitanya masing-masing. Kalau seandainya konsistennya itu cepat-cepat ya, konsistennya itu sangat konsisten menjalankan metodenya, itu pasti lebih cepat membaiknya dan lebih cepat terbebasnya. Dan kebetulan Mas Andi itu sekarang tinggal beberapa persen lagi sebetulnya. Dan dilihatnya dari mana gitu teman-teman, kalau seandainya orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu dilihatnya dari mana, kalau seandainya sudah mulai membaik hampir 100% itu ya sudah mulai merasa bahagia sih sebetulnya teman-teman ya. Karena jujur saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, rasa bahagia itu tidak ada teman-teman ya. Waktu terkena gangguan asam ada rasa bahagia enggak? Kalau itu Pak enggak usah lagi nih. Pokoknya gimana ya, nggak ada semangat, nggak ada pokoknya semuanya lah. Jadi
malas senyum juga ya. Iya, benar. Malas senyum juga. Jadi Pak Bromo yang jadi saksi wah, pertama gimana waktu datangnya gimana gitu. Nah sekarang yang diharapkan Mas Andi di sini itu apa nih? Yang diharapkan sih ya Nah, mudah-mudahan ketemu jodoh aja. jodoh. Astaga, lu ngomong Ketemu jodoh jodoh. mulu. Lu dari kemarin lu bilang jodoh mulu. Jodohnya di sini. Emang lu mau nikah sama orang sini? Wah, kalau jodohnya dipertemukan di sini ya Jadi dia itu sebetulnya sekarang itu teman-teman ya menyelam sambil minum air. Dia itu proses pemulihan di sini sambil minum airnya itu ya siapa tahu dapat jodoh kan kayak ya, gitu. Ya umumin dah. kalau mudah-mudahan ya teman-teman dapat jodoh di sini. Nanti dapat jodoh. Dia kocak sebetulnya teman-teman ya. Kalau lagi kerja sama saya gitu dia itu sering ganggu sekali teman-teman ya. Sekarang alhamdulillah ya. Jadi yang tahu persis Mas Andi itu sekarang udah ada perbaikannya itu selain Mas Andinya sendiri teman-teman ya, saya juga melihat Mas Andi sekarang itu ya sudah mulai bisa senyum-senyum, kemudian bisa tertawa-tertawa. Jadi dilihatnya itu ya dari segi itu sih sebetulnya. Kenapa saya melihatnya dari segi itu ya karena jujur saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis buat saya pribadi juga sama gitu teman-teman, jangankan untuk tertawa lepas ya, senyum aja ogah gue itu teman-teman dulu itu. Jadi ketika nonton komedi ada orang bercanda juga itu malas senyum aja gitu teman-teman, jangan untuk tertawa, senyum aja. Saya nggak pernah teman-teman dulu itu, tetapi untuk Mas Andi sekarang itu alhamdulillah dia senyum udah bisa, kemudian tertawa juga ya udah mulai agak lepas, cuman sekarang di kamera ini agak malu-malu nih. Beda dengan kalau seandainya nggak di kamera dia itu bisa tertawa, apalagi kemarin waktu saya ngerokok ya. Waktu ini kelihatan kan ini waktu ngerokok nih ceritanya, saya ngerokok nih jadi koreknya nggak ada gitu teman-teman ya, saya nyalain kompor waktu kemarin ya. Nyalain kompor akhirnya saya nyulut rokoknya itu di kompor, tahu-taunya halisnya kebakar, cuman nggak tahu nih kelihatan nggak di kamera nih, ini saya halis nggak ada sebelah teman-teman sebetulnya. Nah dia bukannya nolongin teman-teman ya, suenya malah ketawa-ketawa deh itu. Nah itu teman-teman, jadi ketika melihat dia ketawa-ketawa itu ya subhanallah ya, itu merupakan penilaian mudah penilaian buat saya gitu teman-teman. Ternyata Mas Andi itu sekarang itu ya udah mulai agak membaik gitu teman-teman, karena lihat komedi-komedi atau hal-hal yang lucu itu sudah bisa tertawa teman-teman ya. Beda dengan sebelum membaik itu ya tertawa itu agak sulit teman-teman ya. Mas Andi sekarang yang dirasakan tinggal apa sih sebetulnya? Yang paling lama nih, yang sampai detik ini juga belum membaik nih. Yang paling lama itu yang perut di bagian ini. Nah, gitu ya. Tapi alhamdulillah ya. Jadi yang belum membaik di Mas Andi itu sekarang itu di bagian perut sebelah sini teman-teman ya, karena Mas Andi itu sekarang fisiknya itu belum terlatih kembali teman-teman. Jadi kayak macam kena angin dikit gitu teman-teman ya, kembung lagi gitu teman-teman ya. Diajak main motor-motoran sama saya kembung lagi. Jadi sensitifnya belum normal 100%, tetapi untuk pikirannya kemudian untuk yang lain-lainnya alhamdulillah teman-teman tinggal satu aja berarti itu ya. Nah berarti tinggal tinggal sensitif di tubuhnya aja gitu teman-teman. Karena waktu pertama kali terkena gangguan aslam itu ketika di rumah ya, jarang kemana-mana ya. Jarang cuma di rumah aja gitu, biasa di rumah, cuma sekitaran rumah gitu. Nah itu jadi untuk kena angin itu ya belum terbiasa, tetapi semenjak datang ke sini saya biasakan jalan-jalan ke sawah seperti ini. Jadi pagi-paginya dia dikompleksi dulu teman-teman ya, siangnya dia ke sawah gitu teman-teman, bantuin nyiram-nyiram, kemudian nyangkul dia udah kuat. Bahkan kemarin itu dia sempat buka lahan di atas teman-teman ya untuk bikin saung baru. Ada ular nggak? Kalau ular itu takut nggak sama ular? Jangan takut sama ular, lu juga kan punya ular. Nah itu teman-teman ya, jadi ngomongnya kemana aja ini ya, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Jadi video ini khusus untuk orang-orang yang penasaran, yang sering bertanya, yang sering DM juga, Pak tolong dong Mas Andi di-share videonya, Nah ini teman-teman ya, nah ini sekarang dia walaupun sekarang udah membaik masih tetap aja bawa botol kayak macam begini. Tapi nanti ketika udah membaik isinya bukan air putih teman-teman ya, air jampe katanya, karena ya pengen dapat jodoh ya. Nah itu teman-teman ya, kalau sekarang cuma air minum doang, air putih biasa teman-teman. Tetapi kalau nanti udah sembuh total pasti diganti dengan air doa ya, biar cepat dapat jodoh gitu. Dapat jodoh. Jodohnya pengennya kayak gimana sih? Ya yang biasa aja. Yang biasa gimana? Yang gimana ya? yang gimana maksudnya? Maksudnya gimana?
yang cantik. Ya, yang cantik lah. Terus Yang baik. Yang baik. Emang usia berapa sekarang? 30-an, menginjak 38 kan. Menginjak 38, jadi dia itu masih bujangan walaupun usianya udah 38 teman-teman ya. Nah kenapa Mas Andi sekarang di usia 38 itu belum menikah? Karena terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatisnya itu sudah hampir berapa tahun ya? Kurang lebih 5 tahunan. 5 tahunan teman-teman. Jadi ketika waktu itu di masa-masanya dia cari jodoh, cari perempuan, teman-teman, dia kena, teman-teman, dan selama prosesnya itu ya memperhambat dia itu cari jodoh, teman-teman. Nah, makanya jangan heran kalau seandainya Mas Andi udah agak umurnya udah usia lanjut ya, udah telat ya. Udah telat itu, kenapa usia segitu belum nikah? Ya itu alasannya, teman-teman. Jadi di usia-usia yang harusnya dia itu cari jodoh, dia terkena, teman-teman. Jadi setiap harinya itu disibukkan dengan sensasi dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, bukan disibukkan dengan cari jodoh atau dan sebagainya. Nah itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang misalkan, Pak saya itu sekarang perempuan nih, saya juga terkena asam, udah agak membaik. Nah sama nih dengan Mas Andi, berjodoh kali ini. Nah itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau berjodoh silakan saja sama Mas Andi ya. Nah itu teman-teman ya. Mas Andi sekarang untuk pola hidup masih dijaga? Tetap, kalau itu teman-teman harus. Jangan untuk teman-teman yang masih berjuang, tetap semangat, tetap juga ikuti metode-metodenya, dari pola makan, pola hidupnya tetap dijaga, kemudian pola pikirnya. Nah cuman dia nih sekarang ini pola pikirnya itu belum dijaga teman-teman, tetapi belum dijaganya itu bukan ke arah penyakit teman-teman. Jadi setiap hari itu ngomel melulu teman-teman ya, Pak hari libur itu mainnya ke kota dong, katanya jangan ke sawah terus. Emang kenapa saya bilang itu? Tetap ya. Jadi hati nuraninya dia itu ya tetap ya, jadi pengennya itu cari jodoh ya teman-teman ya, katanya pengen cari orang sini. Aduh, jadi setiap hari itu ngomelnya bukan masalah penyakit sekarang itu teman-teman ya. Jadi ngomelnya itu, Pak yang banyak cewek di mana dong, katanya gitu. Pak yang banyak perempuan di mana dong, katanya gitu. Jadi setiap hari itu ngajak jalan-jalannya itu ya cuman untuk itu doang gitu teman-teman ya. Nah makanya kadang saya juga suka berpikir nih, orang sekarang pikirannya udah mulai normal nih gitu kan teman-teman ya, berarti sensasinya untuk pikiran itu, untuk psikis itu dia udah mulai membaik teman-teman ya. Berarti tinggal satu doang itu aja ya sensasinya, itu di bagian perut teman-teman ya. Tetapi untuk di bagian perut itu Mas Andi jangan khawatir, itu karena Mas Andi itu belum terbiasa saja gitu. Jadi karena memang di waktu pertama kali saat terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, Mas Andi itu kan jarang bergerak ya. Cuman di rumah rebahan, kemudian nonton TV, nonton video Abdul Rahman gak jelas gitu. Gitu ya. Jadi kurang gerak ya. Jadi akhirnya ya sensitif tubuhnya itu kurang terlatih dengan baik. Nah, ketika kesini saya sering ajak jalan-jalan gitu teman-teman. Padahal dia itu nggak dikasih obat sama saya tuh teman-teman. Jadi dia itu datang ke sini cuman ketika mengeluh saya kasih penjelasan. Kemudian selebihnya ya diarahkan untuk masalah makan, masalah tidur, masalah olahraga. Cuma seperti itu aja teman-teman ya. Jadi obat yang saya berikan itu hanya metode teman-teman ya, bukan obat yang dikonsumsi, bukan herbal yang dikonsumsi teman-teman ya, hanya metode saja. Ketika dia merasakan ini saya kasih penjelasan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Saya kasih penjelasan harus melakukan seperti ini dan itu. Nah itu teman-teman, jadi untuk gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis sebetulnya obatnya itu adalah ada dalam diri kita masing-masing. Bukan obat yang kita konsumsi, bukan herbal yang kita konsumsi teman-teman, tetapi metode kita itu harus taat sama metodenya, kemudian konsisten juga sama metodenya. Pasti bakalan lebih cepat membaiknya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian nggak percaya, tanya saja sama Mas Andi teman-teman ya, apakah sekarang sampai detik ini saya kasih obat? Tidak teman-teman, karena pada dasarnya saya itu bukan tukang obat teman-teman, saya bukan tukang herbal, makanya saya nggak pernah jual obat, nggak pernah jual herbal teman-teman. Tetapi untuk menginformasikan metode atau cara, iya oke, karena saya juga dulu sembuhnya itu dengan cara dan metode teman-teman ya, bukan dengan obat, bukan dengan herbal. Dari kasih obat apa sama saya? Nggak ada obat. Nggak ada. Nah itu teman-teman ya, nah itu patokan buat kalian lah yang saat terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, bahwa obatnya itu ada dalam diri kita masing-masing dan pasti bakalan membaik teman-teman, pasti bakalan sembuh teman-teman ya. Dia itu waktu pertama kali datang ke sini saya cuekin teman-teman ya. Benar, jadi
saya cuekin karena apa? Ya saya pengen lihat dulu nih orang konsisten nggak nih gitu teman-teman ya. Bahkan dulu itu dia juga sempat curiga sama saya, ini orang mau ngobatin nggak nih? Ini orang mau ngobatin nggak nih? Nah itu teman-teman ya. Dan sampai detik ini juga saya nggak gubris kalau seandainya dia punya keluhan ini, punya keluhan itu teman-teman ya. Hanya dikasih penjelasan saja. Setiap harinya hanya dikasih penjelasan saja. Mungkin dia berharap obat gitu teman-teman ya. Tetapi jujur saya nggak punya obat teman-teman, karena obatnya itu hanya metode pola makan, pola hidup, pola pikir, selebihnya senang-senang saja sih sebetulnya teman-teman ya. Hindari pemikiran-pemikiran yang membuat kita mumet, yang membuat kita ruwet teman-teman, hindari saja itu teman-teman ya, apapun itu. Nah ketika kita menghindari hal seperti itu pasti cepat membaik. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, udah Mas ini udah 20 menit lebih. Mau salam-salam sama keluarga kayak gimana kayak, semoga saja keluarga nonton, adek kayak gimana. Semoga aja keluarga yang di sana atau yang lagi nonton, dan buat teman-teman juga lah, buat teman-teman terutamanya yang lagi masih berjuang, yang juga masih ini, mudah-mudahan disehatkan. Keluarga Amin. juga saya di sana. Amin. Doakan kami juga di sini. Amin. Pak Abdul Rahman terutama, beliau terutama. Kita berdua lah. Ya, kita berdua lah. Semuanya teman-teman ya. Semuanya lah. Doakan biar kita semua tetap sehat, kemudian tetap kuat dan tetap ceria ya. Karena orang yang kena asam lambung itu harus ceria orangnya setiap harinya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu. Semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan kita berdua juga teman-teman ya, biar kita berdua itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.